Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Tarakan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Haris, Bapak Kepala Badan Kesbang Pol Kota Tarakan. Jadi kalau adik-adik belum pernah nengok namanya Pak Muhammad Haris, Kepala Badan Kesbang Pol itu yang tengah-tengah, yang paling ganteng. Wah, luar biasa. Yang selalu awet muda, beliau baru berumur 35 tahun. Ya. Beliau masih uban satu pun belum ada. Luar biasa. Di sebelah beliau yang tidak kalah ganteng, ini anggota DPRD Kota Tarakan, Komisi 3, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tarakan. Jadi adik-adik harus tahu, mahasiswa, pelajar, inilah beliau, Pak Harjo. Dari Parpol PAN ya, Pak, PAN. Beliau pembentukan Perda. Ya, kenapa saya hadirkan beliau hari ini? Karena linier dengan warna baju kita hari ini, PAN. Jadi memang kadang-kadang jodoh itu kita tidak bisa menentukan, Tuhan yang menentukan. Saya tidak minta Pak Harjo datang, tahu-tahu Pak Ketua Badan Pembentukan Perda. Mungkin waktu kami ngasih undangan kemarin, kami langsung beri baju, Pak. Yang di sebelahnya ini yang paling ganteng. Tadi ganteng, ini yang paling ganteng lah. Ketua IAS, founder IAS Indonesia. Berikan. Luar biasa. Sebelahnya ini yang sangat cantik karena tiganya ganteng. Ibu Rina. Beliau hari ini menjadi moderator dan ownernya Equator TV. Ibu Rina. Yang luar biasa. Terima kasih untuk narasumber dan Ibu Rina yang sudah hadir pada hari ini. Perkenalkan adik-adik, saya Epon Meternik, Kepala BNN Kota Tarakan. Saya satu letting dengan Pak Abrar, cuman di atas sedikit saja. Tidak terlalu jauh, tapi kalau penampilan sama saja. Jadi pada hari ini, adik-adik sekalian, kami dari BNN Kota Tarakan bekerja sama dengan pemerintah Kota Tarakan. Hari ini kita bisa acara ini karena bantuan pertama dari pemerintah Kota Tarakan melalui dana hibah. Didukung oleh anggota DPRD. Kalau tidak disetujui, tidak juga dapat kami Pak Arjo. Ini luar biasa. Jadi kami menghadirkan Pak Kakan Kesbang ini agar beliau tahu bahwa dana hibah itu termanfaat sesuai dengan peruntukannya. Itu adik-adik tujuan kami. Jadi Rp1 kami ingin memanfaatkan dana hibah itu Pak, untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan terima kasih juga yang selama ini sudah bekerja sama dengan IAS Indonesia. Yang luar biasa. Ini. Kenapa kami bekerja sama dengan IAS, Pak Harjo? Di anggota IAS ini bukan satu perwakilan saja. Hari ini ada dari SMA, dari disabilitas, dari universitas di Kota Tarakan, dan kami juga menghadirkan 5 orang penyalahguna adik-adik di sini. Penyalahguna yang sudah pulih, yang dari berbagai cerita. Nanti kita minta mereka testimoni di depan kita, agar adik-adik tahu. Dengan semua latar belakang, mereka sadar dan mereka ingin jadi relawan narkotika. Kenapa kami hadirkan? Mumpung ada Pak Anggota Dewan dan Pak Kakan Kesbang. Jadi melihat langsung. Tadi saya sudah bisik-bisik dengan anggota dewan. Dibantu-bantulah Pak orang-orang ini. Apakah dibuat rombongan,
Nanti kami yang akan patungan modal, akan kami pekerjakan kawan-kawan ini adik-adik, agar mereka produktif kembali. Ini butuh sentuhan kita semua, butuh kerjasama kita semua adik-adik. BNN tidak bisa bekerja sendiri, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Marilah kita bergandeng tangan, bersatu, kalian pemuda, kita jadikan kota kita ini adalah kota yang benar-benar menjadi kota yang smart city. Kalau dalam bahasa Inggris itu, kalau smart itu sudah lebih dari clever, sudah di atas pintar ya. You are smart. Oh, berarti cerdas kita ini. Berarti kita ini kota cerdas, Pak Abrar. Bukan pintar, apalagi minterin. Nah, jangan sampai. Karena di negara kita banyak orang pintar, tapi banyak yang mintarin dengan ilmu pengetahuannya. Mintarin itu apa? Kalau misalnya bangunan itu besinya 12, bagaimana jadi besi 8? Sehingga gempa 2,2 skala Richter sudah miring ke kanan. Kalau 7 skala Richter sudah tidak ada lagi bangunannya, rata dengan tanah. Kita harusnya bisa bagaimana kalau besi 12 jadi 18 kualitasnya. Mau tsunami bangunannya tetap ada. Itu pemuda adik-adik. Pemuda harus berpikiran begitu. Kalian adalah masa depan bangsa. Jangan jadikan kota Anda menjadi kota yang cuman untuk narkotika. Kita jangan seperti negara lain. Kita perkuat negara kita ini menjadi negara yang benar-benar Indonesia emas. Jangan sampai nanti tahun 2045 kita tetap menjadi perunggu. Kita harus bertekad Indonesia emas itu menjadi milik kita. Mungkin itu adik-adik yang dapat saya sampaikan. Saya lupa satu lagi, terima kasih atas dukungan dan fasilitas dari Universitas Terbuka yang sudah bisa kami manfaatkan kegiatan hari ini di sini. Terima kasih Ibu yang membagi Universitas Terbuka. Tadi disebutkan Pak Abrar hadir, terima kasih banyak. Sehingga pelaksanaan kegiatan hari ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar dan nanti kami akan memberikan sertifikat dan mudah-mudahan setelah kami berikan sertifikat adik-adik bisa berkontribusi. Jangan sampai setelah pembentukan relawan dapat sertifikat tidak ada action apa-apa. Sayang. Kita negara membutuhkan kalian semua. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pantun, Pak Abrar, sama saya ada juga. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting suka makan boba. Yang penting jangan pakai narkoba. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Karena di hari Sabtu ceria ya, jadi saya mulai dengan pantun, izin Bapak-Bapak. Pergi ke pasar membeli lada, singgah sebentar membeli jamu. Ayo bersama perangi narkoba demi masa depan pemuda yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama yang saya hormati Kepala BNN Kota Tarakan Bapak Evon Metarling. Terima kasih Pak atas kesempatan pagi hari ini kita berkolaborasi dalam kegiatan relawan anti narkoba Kota Tarakan. Dan yang saya hormati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Bapak Muhammad Haris. Terima kasih Pak sudah hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka mari kita sama-sama melihat dan menggiring komitmen kita bersama untuk menciptakan Kota Tarakan yang bersinar. Dan yang saya hormati Bapak Harjo Sulaika, izin Pak, makasih dari Komisi 3 DPR Kota Tarakan. Inilah kami Pak. Ini adalah generasi-generasi muda, generasi-generasi dari Kota Tarakan yang insya Allah kedepannya akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Dan yang saya hormati Ibu Fajar Adianti selaku tuan rumah dari Universitas
terbuka Tarakan, dan dalam kesempatan ini kami juga melibatkan mahasiswa dari Universitas Terbuka Tarakan untuk bisa bersama-sama memberikan kontribusinya dalam kampanye terkait kerelawanan anti narkoba di Kota Tarakan. Dan yang saya hormati seluruh tamu undangan, teman-teman relawan dari berbagai pihak, ada yang dari mahasiswa, ada yang dari sekolah, bahkan ada yang mendedikasikannya, merelakan bahwa dia sudah bekerja tapi masih mau bergerak untuk kebersamaan melawan narkoba di Kota Tarakan. Boleh tepuk tangan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada hari ini kita sama-sama mendengarkan bahwa banyak pahlawan-pahlawan kita yang menjadi pionir-pionir pemersatu bangsa. Mereka yang tercatat, saat ini kita membuktikan bahwa pahlawan-pahlawan dari Kota Tarakan juga bisa mengambil peran, dan makanya pada hari ini kami berkolaborasi dari pemerintah Kota Tarakan, dari BNNK, serta seluruh stakeholder. Kami berupaya untuk benar-benar meyakini dari sinilah kita memulai pergerakan-pergerakan kita, dari sinilah kita memulai bagaimana kita akan memberikan kontribusi nyata kita kepada Kota Tarakan. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan ini langsung nanti direct Pak Evon izin saya akan memonitoring untuk kegiatan-kegiatan teman-teman yang akan menjadi role model nantinya di tahun-tahun berikutnya. Di bulan Desember saya sudah akan membuat untuk teman-teman semuanya, kita akan membuat kampanye media sosial. Jadi walaupun kita belum bisa bergerak besar, setidaknya dari kampanye media sosial kita dapat mendiskresikan dari isu-isu yang saat ini bergulir di Kota Tarakan. Mirisnya teman-teman, kita melihat di berbagai kota yang membranding bahwa kotanya adalah smart city, kotanya adalah kota wisata, kotanya adalah kota yang bersejahtera. Jangan sampai Kota Tarakan menjadi kota yang sangat miris, yaitu terkait narkobanya. Di sini kita mulai, di sini kita persatukan bahwa visi dan misi kita, mari kita buatkan Kota Tarakan benar-benar kota yang bersinar. Itu saja Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semuanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Izin saya menggunakan pantun Pak Wali Kota Tarakan karena pantun ini sangat energik sekali. Ayo tinting naik gerobak. Bersama relawan narkoba Kota Tarakan kita selalu kompak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya Rina Chandra bersama Ekuator TV. Hari ini kita akan menggelar diskusi interaktif yang akan membahas tentang lawan narkoba menuju Indonesia Emas. Dan edisi khusus kali ini adalah hasil kolaborasi antara BNN Kota Tarakan dan IYS Indonesia. Super sekali Mas Abrar. Dan satu lagi, ya hadir juga sebagai perwakilan dari Bapak Wali Kota Tarakan, Bapak Kepala Kesbangpol, kemudian juga dari DPRD Kota Tarakan, dan tak lupa juga 75 relawan narkoba Pak hari ini hadir bersama kita di diskusi pagi ini. Dalam dialog kolektif kali ini kita akan berbincang mengenai peran daripada pemerintah Kota Tarakan dan juga DPRD bagaimana mendukung daripada P4GN atau pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang ada di sini adalah orang-orang yang punya satu misi besar bersama, yaitu menjaga Pak Kota Tarakan ini dari ancaman narkoba. Dan kita saksikan ada generasi muda di sini adalah pahlawan masa kini yang menjaga setiap sudut Kota Tarakan ini untuk tidak terdampak dari narkoba. Baik, langsung saja Pak kita ngobrol santai tapi serius. Dan nanti teman-teman di
floor juga bisa mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kita. Yang pertama yaitu Bapak Muhammad Haris sebagai Kepala Kesbangpon Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan. Dan kedua yaitu Bapak Harjo Solaika, anggota Komisi 3 DPRD Kota Tarakan. Bapak, saya mulai dari Pak Haris dulu mungkin ya. Bapak, Tarakan ini kan kota yang istilahnya perbatasan dan kemudian transit begitu ya. Tempo hari Kemendagri sempat menyebutkan bahwa visi Indonesia Emas 2045 itu syarat utamanya adalah harus memberantas narkoba supaya misi itu benar-benar terwujud. Nah, apa nih tantangan saat ini, hari ini yang dihadapi oleh Pemkot Tarakan untuk mewujudkan itu, Pak? Tes 1. Alhamdulillah, terima kasih. Saya pertama perkenalkan diri dulu. Iya. Perkenalkan diri, saya Muhammad Haris, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan. Nah, yang pertama tugas fungsinya adalah bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu adalah ujung tombak dari sebuah pelaksanaan kebijakan publik kepala daerah. Mengapa? Karena Kesbangpol itulah yang punya jaringan Orsospol. Ada partai politik, ada organisasi masyarakat termasuk IAS. Cuman mungkin IAS belum sempat ketemu saya itu. Tapi ini luar biasa. IAS saya apresiasi, belum pernah ketemu saya tapi pergerakannya sudah pergerakan yang nyata. Dan menyambung juga bahwa Kesbang itu yang memberikan sebuah rekomendasi terkait dengan izin-izin perkumpulan apapun. Itu diatur di dalam Permendagri 57 tentang perizinan, ada juga 56 pengawasan, terus 58 juga kerjasama. Nah, salah satunya itu adalah hari ini kita sudah bisa bekerja sama juga dengan BNN. Selanjutnya juga seperti yang disampaikan Ibu bahwa salah satu memang apa penyebabnya sebetulnya bahwa narkotika itu menjadi sulit untuk diberantas. Yang salah satunya adalah pertama itu berkaitan dengan geografis yang terbuka ya menyebabkan narkotika itu mudah masuk dan menyebar ke seluruh wilayah, apalagi kita ini wilayah kepulauan ya. Kita bicara Tarakan, Kaltara secara umum itu adalah terdiri dari pulau-pulau kecil. Nah, inilah barangkali juga salah satu. Terus yang kedua juga penting dalam hal ini dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah itu untuk tidak hanya sekedar jargon-jargon pertarungan event-event politik yang di sana menjadi program-program, tapi kenyataannya tidak dilaksanakan. Tapi alhamdulillah pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali Kota sangat konsisten terhadap penindakan, penyebaran dan terkait dengan narkotika itu. Yang salah satunya adalah bahwa pemerintah seperti yang disampaikan Pak Kepala BNN tadi, bahwa satu bentuk komitmen pemerintah saat ini sudah bisa memberikan dukungan bantuan keuangan. Anggaran begitu ya? Betul. Okay. Terus tidak hanya itu, bahwa fasilitas pemerintah dalam hal ini termasuk BNN provinsi itu gedungnya masih gedung pemerintah kota yang dulunya gedung PU. Yang hari ini seyogyanya BNNP itu adanya di provinsi. Nah, makanya seringkali kita kadang jadi tidak nyaman karena memang
posisi domisili ada di sini, sementara BNNP itu adalah provinsi. Bahkan terkadang saya sering kali juga diskusi dengan Pak Kepala, seyogyanya memang BNNP itu cakupannya bukan kota, tapi seluruh. Nah ini yang seringkali terjadi over ya. Artinya seharusnya pelaksanaan kota itu ya harusnya dilaksanakan oleh BNN kota begitu ya. Karena ibaratkan provinsi maupun kabupaten kota, tugas BNN provinsi itu sebetulnya distributor aja sih. Misalkan ya mohon maaf nih Pak Kepala, bahwa misalnya ada beberapa status kabupaten yang memang belum sertifikasi terbentuk BNN-nya, masih dijabat oleh wakil bupati misalnya. Itulah sebetulnya yang harus didorong. Adapun tugas di kota memang tanggung jawab dari sebetulnya BNN kota. Tapi itu satu masukan-masukan juga Pak Kepala, sehingga tidak mubazir gitu. Karena seringkali saya ya mohon maaf saja, kayak beban negara, pemerintah daerah, kota khususnya, ketika ada undang-undangan hari-hari besar, ya mau tidak mau, padahal seyogyanya yang harus diundang itu BNNK. Misalnya ada upacara, ada ini bukan BNNP, karena BNNP itu skopnya provinsi, yang mengundang adalah provinsi, begitu. Nah terus selanjutnya Bapak adik-adik sekalian semua, tentu saya hari ini juga mengapresiasi pada adik-adik, mudah-mudahan juga ini betul-betul lahir dan tulus ya dari hati nurani adik-adik. Karena apa? Karena narkotika itu sebagai mesin pembunuh ya, mesin pembunuh massal. Kenapa? Karena memang itu merusak jaringan-jaringan otak kita. Itulah salah satu upaya-upaya kenapa negara-negara luar itu berperang tanpa senjata. Nah, oleh karena hari ini kita ini dihadapkan kepada darurat narkotika, maka seyogyanya kita tidak lagi menunggu. Ya ibaratkan gedung ini mau kebakaran, semua karena sudah menjadi darurat ambil bagian. Mari kita angkat senjata untuk melawan narkotika. Gitu. Nah tentu ini juga saya apresiasi khususnya kepada BNN Kota, kepada Pak Ivon yang sudah bekerja sama dengan EYS dan juga adik-adik mahasiswa. Bahkan saya lihat juga ada masyarakat kita yang aktif sudah bekerja tapi ingin relawan narkotika. Karena memang secara undang-undangnya dalam mandatori undang-undang 35 kalau tidak salah 2009 ya Pak, di pasal 104, pasal 105 itu memang peran aktif masyarakat itu menjadi penting. Tanggung jawab kita itu menjadi sangat menjadi keharusan. Kenapa? Karena kalau bicara peran pemuda itu adalah ya pengganti kita ke depan. Ya kalau saya contoh, sekalipun saya dipandang adik-adik, masih muda ya kepala Kesbangpol. Itu kenapa bilang Pak Kepala BNN tadi, Pak Kesbangpol itu mau mengakhiri di tahun depan ini 2026. Tapi kalau dibandingkan adik-adik sejajar duduk mungkin sama lah kita ya. Kenapa? Karena saya tidak pernah menyentuh barang-barang yang merusak otak, karena itu yang membuat penuaan dini. Jadi kalau adik-adik ingin seperti Kepala Kesbangpol ini awet muda, jadi jangan sentuh barang-barang yang tidak betul. Nah, kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Baik, menarik sekali. Mudah-mudahan menginspirasi awet mudanya Pak ya. Kita beralih ke Pak Harjo Solaika. Bapak, beda tantangan dengan pemerintah kota, tentunya DPRD juga ada tantangan diri. Pak, saya jadi tiba-tiba teringat soal perda nih Pak. Di situ mengatur tentang aturan untuk
P4GN, kemudian kalau nggak salah ada aturan yang menyebutkan untuk Satpol PP bisa melakukan tindakan, bahkan ada tes urin di situ ya. Kenapa sih Pak Perda sampai dengan saat ini kok masih belum atau tertatih-tatih, apa kendala dan tantangannya Pak? Baik, terima kasih Mbak Erna ya. Mbak Rina, Bang Evon, Kanda saya ini, Kanda Haris, kemudian Mas Abrar, serta adik-adik. Insya Allah nanti bakal dilantik menjadi relawan anti narkoba di Kota Tarakan, dan ini luar biasa. Sebelum saya menjawab itu, pertama saya merasa sangat senang sekali hari ini bisa hadir di tengah-tengah para pahlawan, tadi Mas Abrar sebutnya begitu, dan saya sangat sepakat bahwa narkoba ini ancaman serius bagi kita semua, sehingga memang kita harus bersatu padu, tidak boleh tanggung jawab pemberantasannya kita bebankan kepada institusi yang diberi kewenangan oleh negara untuk pemberantasannya, tetapi kita semua, seluruh lapisan masyarakat, kita harus bersatu, memberikan dukungan, sekaligus juga mengawasi agar semua upaya yang dilakukan dalam rangka memerangi narkoba di kota kita ini itu bisa kita atasi dan bisa kita selesaikan. Karena ancaman narkoba ini itu ya tentu akan berdampak kepada masa depan kota kita. Ini ancaman bagi kita semua, bagi generasi muda kita, dan kalau tidak kita sikapi secara serius, tentu ini akan berdampak kepada masa depan kota kita besok. Nah, hari ini Mbak, saya mewakili DPRD Kota Tarakan. Kebetulan saya diamanahkan menjadi ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Tarakan. Maka tugas kami ya, kan tadi semua kita harus berperan aktif bahu-membahu, maka kami di DPRD Kota Tarakan itu juga sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi legislasi, maka kami di DPRD Kota Tarakan itu pada saat ini sedang menggodok ya produk peraturan daerah yang Mbak Rina, kenapa lupa terus? Mbak Rina sampaikan tadi bahwa saat ini sedang berproses Mbak. Perda P4GN ini sangat dibutuhkan karena memang ini amanat undang-undang. Di Undang-Undang Nomor 35 2009 tadi yang disampaikan oleh Bang Haris itu jelas sekali juga. Kemudian PP, Permen, termasuk juga peraturan BNN nasional itu juga mengamanatkan agar di daerah itu dibentuk sebuah peraturan daerah tentang P4GN yang Permendagri. Nah, P4GN ini tujuannya sebagai payung hukum atau instrumen strategis di tingkat daerah dalam ancaman serius narkoba ini. Nah, oleh karena itu kami dari Tarakan, alhamdulillah pada saat ini proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang P4GN ini pada saat ini sudah sampai pada proses penyusunan naskah akademik Mbak. Ya, sudah dalam proses penyusunan naskah akademik, walaupun memang kita paham bahwa saat ini kita dihadapkan dengan efisiensi anggaran di daerah, tapi alhamdulillah di DPRD Kota Tarakan bersama dengan para pimpinan Ketua DPRD Tarakan, kami sangat concern terhadap persoalan narkoba, karena ini bicara depan Pak, ya kan bicara masa depan. Jadi kalau kita tidak karena kami diskusi dengan Bang Evon bilang bahwa perda ini kalau bahasa orang tuh is very important, ya, sangat penting gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang sudah dalam proses penyusunan naskah akademik Mbak. Dan nanti setelah naskah akademiknya selesai kita akan lanjutkan proses-proses selanjutnya
Bahkan nanti di dalam proses penyusunan rancangan perda itu ada tahapan di mana kita akan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang kita anggap berkompeten untuk nanti memberikan masukan, termasuk nanti dari BNN Bang Evon, dari pemerintah kota juga. Jadi pada saat naskah akademik selesai, kami DPRD akan bentuk tim bersama dengan tim dari pemerintah Kota Tarakan untuk kita susun draftnya, dan nanti kita akan libatkan semua pihak untuk memberikan masukan, agar perda yang kita susun ini betul-betul bisa mampu menjawab tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Termasuk tadi yang Mbak Rina sampaikan tadi, bahwa memang muatan daripada perda itu sangat komprehensif, Mbak. Termasuk karena memuat sanksi sosial, termasuk juga nanti ada tes urin yang dilakukan. Tapi paling tidak kami belum bisa memberikan gambaran secara rinci apa yang nanti menjadi isi draft itu, karena saat ini masih kita susun. Dan nanti pasti akan kami libatkan semua agar nanti bisa memberikan masukan-masukan supaya perda itu kan mampu menjawab tantangan-tantangan kita hari ini. Itu kaitannya soal perda, Mbak Erna, Mbak. Baik. Rina, Bapak. Siap, makasih. Baik, terima kasih Pak Harjo. Ya, saya coba beralih ke Pak Haris lagi nih. Pak Haris, sejauh mana sih apa nih kira-kira kesiapan ya di tahun 2026 ini, kan sudah di penghujung tahun nih. Apa langkah konkret yang direncanakan oleh Pemkot Tarakan? Tadi Pak Harjo sudah siap-siap nih dengan perdanya. Kemudian Pemkot mau ngapain Pak di 2026 terkait P4GN itu tadi? Kan tidak bisa semuanya kita serahkan kepada BNN dan kawan-kawan relawan gitu, tanpa dukungan dari pemerintah kota, serta mungkin dari AYS juga lelah nih ya kalau sendirian. Gimana Pak? Siap. Silakan. Baik, terima kasih. Kami kasih aplaus dulu kepada adinda saya, anggota DPRD, ketua Bapperda gitu. Nah, yang kedua saya ingin sampaikan bahwa rencana aksi kami tentu kedepannya tidak hanya Kesbangpol saja sebagai pemangku, tetapi harapannya semua OPD-OPD dengan support dukungan dari teman-teman DPRD juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sama tentunya. Apakah misalnya dengan Dinas Kesehatan melakukan tes urin, terus dengan pihak-pihak lain melakukan kerja-kerja sosial yang berimplikasi kepada pencegahan begitu. Nah, persoalannya selama ini kan memang pada saat Pak Kepala BNN diangkat jadi Kepala BNN Kota, memang ketika Pak Presiden Prabowo terpilih, memang itu masuk di dalam Astacita ya, 16 program Presiden ada di urutan ke-6 malah itu. Hanya lagi-lagi persoalannya memang kita dihadapkan seperti yang disampaikan Kepala BNN, dari DPRD, adinda saya Harjo, bahwa memang tahun ini adalah tahun pengiritan, ya kan? Tahun pengiritan. Tapi itu tidak menyurutkan niat dan semangat kita. Buktinya hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama mengangkat senjata melawan narkotika itu. Nah, yang pasti kami dari pemerintah kota, apalagi ini menjadi program prioritas juga dari Presiden, tentu pemerintah tidak akan bisa mengabaikan ini dan akan sungguh-sungguh untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sehingga betul-betul Tarakan itu minimal bisa terbebas dari narkotika.
Terus selanjutnya juga kalau bicara bonus demokrasi, geografi ya kita, demokrasi kita. Ya pertama apakah ini akan menjadi berkah atau musibah? Ya tergantung negara dan kita semua. Kalau kita tidak melawan kedaruratan ini dengan sungguh-sungguh, maka ya seperti banyak negara-negara lain, bahkan saya lihat di postingan entah betul apa enggak ya, di Amerika itu sudah, bahkan sekarang Singapura sudah kayak vampir, bukan vampir, apa namanya itu ya, manusia hidup tuh, zombie. Nah begitu, tentu adik-adik juga kan tidak ingin seperti zombie. Nah itu, jadi itulah salah satu upaya-upaya pemerintah, khususnya nanti di program ke depan tentu akan secara masif kita akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan. Terima kasih. Ya, artinya anggaran yang menipis tidak menyurutkan rencana aksi daerah begitu. Oke, Pak Harjo, tentu monitoring rencana aksi daerah tersebut perlu dukungan dari DPRD agar 2026 mendatang itu enggak berhenti hanya sebatas di dokumen saja begitu Bapak ya. Nah, ada strategi khusus Pak untuk hal ini sebagai penggodok anggaran begitu Pak? Baik, terima kasih. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Rina tadi, lupa terus nama Mbak Rina nih ya. Ya, jadi kami dari DPRD Kota Tarakan itu Mbak Rina, pada saat ini memang tadi saya sampaikan bahwa kita itu akan terus berusaha menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan negara kepada DPRD Kota Tarakan. Di samping tadi kita punya fungsi legislasi, kita punya fungsi budgeting. Jadi pada saat sekarang ini ya, kita itu sudah masuk pada tahap pembahasan anggaran. Jadi memang kami di DPRD Kota Tarakan itu sudah bersepakat untuk, jadi memang sebelum saya ke sini kemarin juga hadir di acara BNN, saya report ke pimpinan DPRD dan kami rapat kecil, dan pimpinan DPRD memang menyampaikan bahwa kita harus benar-benar concern begitu terhadap persoalan narkoba, dan oleh sebab itu nanti pada saat pengawasan atau pada saat pembahasan kami benar-benar akan mengawasi begitu. Kami akan lihat bahwa, dan kami akan pastikan bahwa program-program yang dirancang di organisasi perangkat daerah itu benar-benar harus pro terhadap upaya-upaya pemberantasan narkoba. Kemudian juga sebelumnya di DPRD Kota Tarakan itu kami udah duluan memberi contoh Pak. Ya, kemudian Bang Evon juga hadir. Ya, kita udah tes urin di DPRD Kota Tarakan, alhamdulillah aman ya Bang Evon ya. Alhamdulillah aman, kita sudah aman. Nah, dan kami akan pastikan bahwa program-program termasuk juga dukungan anggaran Pak. Walaupun tadi memang efisiensi anggaran kita diminta untuk berhemat, tetapi ini masalah wajib. Kenapa saya bilang wajib? Karena sudah masuk ke dalam astacita presiden kita. Kalau kita melihat sebelum-sebelumnya ya Bang Evon ya, presiden-presiden sebelumnya permasalahan narkoba ini itu tidak pernah ada yang masuk ke dalam astacita. Nah di pemerintahan hari ini permasalahan narkoba itu sudah masuk dalam astacita presiden. Dan itu artinya bahwa permasalahan narkoba itu adalah masalah yang sangat serius. Oleh sebab itu pemerintah daerah itu juga memang harus concern begitu, karena ya DPRD ini kan kalau undang-undang itu menjadi salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah Mbak. Jadi DPRD dan pemerintah kota itu sama-sama penyelenggara pemerintah daerah, maka kita harus bergandeng tangan, kita harus bersatu, saling mengawasi, memberi support, memberi dukungan agar permasalahan narkoba ini betul-betul kita tangani secara serius. Jadi tadi kalau kaitannya dengan pertanyaan Mbak, masalah dukungan anggaran, pasti akan kami pantengin Mbak. Nanti kita akan lihat postur anggaran kita kan juga belum nih. Nanti akan kita lihat, kita pasti akan mendorong agar program-program
ya yang dilakukan sebagai upaya pemberantasan narkoba itu betul-betul masuk dalam program prioritas kita, seperti itu Mbak. Baik, super sekali Bapak. Tapi masih ada satu PR lagi nih Pak yang agak beratnya. Selain masalah pengawasan, kita butuh juga rehabilitasi. Nah itu bagaimana kesiapan daripada, mungkin saya ke Pak Aris dulu deh, kesiapan kota ini dalam konteks menyiapkan rehabilitasi, karena kan kita nggak punya ya Pak Evon di sini dan teman-teman BNN butuh itu begitu. Ya, jadi memang persoalannya kan memang kita dihadapkan kepada kemampuan ya, memang seyogyanya kita memang tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi seperti yang disampaikan dari DPR tadi, bahwa eksekutif dan legislatif itu ibaratkan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Satu kontrol, satu eksekutor gitu ya. Nah oleh karena itu baik buruknya pemerintah itu yang menilai adalah DPRD. Oleh karena itu memang penting kita harus ada dasar payung hukum, bahkan hari ini seperti yang disampaikan Pak Harjo tadi, Dinda Harjo, bahwa kita dalam proses regulasi. Nah dengan adanya regulasi itu salah satu bentuk komitmen pemerintah terhadap pencegahan termasuk rehabilitasi di dalamnya barangkali nanti juga akan dilakukan gitu Mbak. Ya, artinya sudah masuk Siap. dalam list to do Siap. begitu ya Siap. untuk Siap. menyiapkan rehabilitasi itu sendiri. Oke, Bapak, tadi saya dari tadi menuntut Bapak-bapak untuk memberikan komitmennya. Nah, saya coba ke dedek-dedek yang ada di floor. Pak, sebelum saya beralih ke mereka, apa sih sebenarnya yang Bapak-bapak terutama anggota Dewan harapkan dari peran adik-adik ini dalam P4GN membantu pemerintah, DPR dan sebagainya untuk membuat Tarakan menjadi bebas dari ancaman narkoba. Dan kadang-kadang juga teman-teman kesandung banyak tantangan gitu ya, tidak adanya dukungan dan sebagainya. Tapi saya mau dengar langsung dari Pak Harjo tentang ekspektasi Bapak terhadap rekan-rekan relawan yang ada di sini. Pertama, saya sangat bangga begitu bahwa ya harus ada kesadaran kolektif di antara kita semua. Kalau kita tidak mau peduli terhadap persoalan narkoba, saya khawatir terhadap masa depan kita. Tetapi hari ini melihat teman-teman sekalian yang begitu luar biasa, ada 75 relawan yang akan siap bergerak, ini membuat kekhawatiran saya perlahan demi perlahan mulai memudar, karena ada harapan bahwa Tarakan akan bersih dari narkoba karena dimulai dari generasi-generasi mudanya. Dan kami dari DPRD Kota Tarakan sekali lagi tentu akan memberikan dukungan, sebagaimana tadi disampaikan Bang Evon juga bahwa ada gerakan-gerakan dan nanti akan kami sampaikan Pak di DPRD Kota Tarakan, dan tentu nanti kami akan tindak lanjuti secara serius terkait mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk tadi rehabilitasi ya apa namanya teman-teman yang sudah sembuh lah kira-kira begitu. Kemudian juga kami sekali lagi ingin terlibat Pak, bahwa kami sangat senang ingin terlibat aktif ya dalam upaya-upaya pemberantasan yang dilakukan oleh relawan-relawan ini. Jadi pada intinya adalah kalau tadi ditanya bagaimana kami melihat nih, kami sangat senang sekali Mbak. Ini menaruh harapan yang luar biasa bahwa kalau saya boleh mengutip ya, mohon maaf saya perkataan salah satu sahabat Nabi ya namanya Umar bin Khattab bilang, kuntu idza a'dolani amrun istada'aitu syabab. Umar bin Khattab bilang kalau saya mengalami kebuntuan, maka pertama kali yang saya lakukan adalah saya panggil anak-anak muda. Kenapa? Karena anak muda itu adalah solusi dari setiap kebuntuan. Artinya bahwa kalau hari ini
kita tidak mencintai anak-anak muda kita dan upaya mencintai mereka itu bentuknya adalah kita selamatkan mereka dari bahaya narkoba, maka kebuntuan yang kita harapkan bisa mereka selesaikan itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu saya berharap ya, kami dari pemerintah pemerintah daerah, pemerintah Kota Tarakan berharap agar kita semua berperan aktif. Teman-teman berjuang melalui relawan yang dibentuk ini, kami juga di pemerintah daerah juga akan terus berjuang menghadirkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap upaya-upaya pemberantasan narkoba. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih. Tepuk tangannya yang Mulyadi. Oke, saya coba kasih kesempatan 2 orang. Wih, banyak. Mau yang mana nih Pak Evon? Oke, saya pilih Mas yang di depan. Iya, yang paling gede. Sebutkan nama, kemudian dari mana. Terima kasih. Boleh pertanyaannya kepada siapa? Bebas yang ada di depan, silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin, saya Munirul Aswad dari IAS Indonesia. Panggilannya Mas? Munir. Munir. Oke, Abang Munir. Keren. Baik, izin saya mau bertanya untuk dari perwakilan Pemkot sama DPRD sekaligus sama aja. Siap, silakan. Terkait pencegahan, tadi saya dengar tuh rencana-rencana untuk mencegah pengedaran narkoba itu sangat bagus. Tetapi salah satu hal yang mungkin banyak nggak sadari yakni saat mereka sudah tidak memakai, apa yang harus mereka lakukan? Apa yang bisa mereka lakukan? Nah, yang saya lihat sekarang kegiatan-kegiatan kepemudaan itu tidak semua Pak ya, sekali lagi tidak semua, itu kebanyakan terbatas. Mulai dari ruangan, mulai dari akses, mulai dari informasi. Jadi itu setelah tidak pakai narkoba mereka bingung mau ngapain kita setelah ini ya. Pelatihan kadang-kala ditolak, gak ada tempat untuk merangkul dan lain sebagainya. Apakah Bapak-bapak itu sudah kepikiran kan bagaimana ke depannya gitu? Terutama ruang untuk bisa mengekspresikan diri. Karena sia-sia aja kita sudah tidak pakai tapi nggak tahu mau ngapain. Paling kalau nggak ada tempat untuk ekspresi ujung-ujungnya kembali lagi ke narkoba. Dia seperti lingkaran setan. Kalau kita nggak putus pasti akan bingung kita mau kemana. Apakah ada solusi atau setidaknya semacam sebuah cara supaya mereka tidak kembali lagi. Karena sia-sia dong kita melawan tapi ujung-ujungnya kembali karena tidak berani melawan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Munir. Ya, Pak Arjo atau senior dulu? Baik, silakan Pak. Jadi tadi dikeluhkan butuh wadah gitu ya. Udah sadar nih, sudah boleh dibilang sembuh dalam tanda petik, tapi tidak punya tempat gitu ya. Apa yang dilakukan dan ditawarkan oleh pemerintah kota terhadap mereka? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan luar biasa. Jadi itu salah satu keberhasilan kita berkumpul hari ini, bahwa tidak hanya sekedar kegiatan seremonial tapi melahirkan dialog-dialog aktif yang bisa disampaikan oleh adik-adik. Nah, saya kasih apresiasi sama beliau, Adinda, bahwa kita juga akan membuatkan panggung-panggung untuk teman-teman adik-adik, karena kami di Kesbangpol tidak hanya memberikan bantuan hibah saja kepada ini, tapi kepada yayasan-yayasan izin Pak Kepala yang di Sekata. Itu rutin kita berikan. Bahkan kami juga memberikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan rumah bersih narkoba yang di daerah ini juga sudah dilakukan oleh pemerintah kota melalui Kesbangpol. Nah, adapun memang pasca rehab, pasca ini memang penting. Itu juga menjadi masukan yang baik untuk pemerintah. Dalam hal ini nanti akan kami upayakan
untuk memberikan wadah kegiatan-kegiatan kepada adik-adik sehingga tidak kembali lagi aktif mengingat-ingat masa lalu itu gitu loh. Karena ibaratkan anak kecil kalau ada mainan yang baru kan pasti pindah begitu ya. Nah itulah nanti upaya pemerintah nanti bersama-sama stakeholder yang lain, dan itu masukan baik nanti juga akan kami sampaikan kepada Pak Wali Kota agar diberikan ruang agar mereka bisa aktif sekalipun tidak sebagai tenaga-tenaga apapun, tapi mereka aktif bekerja untuk bisa membantu pemerintah. Tentu dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial yang diberikan kepada adik-adik pasca rehab itulah nantinya juga akan memulihkan semangat hidup adik-adik itu. Mungkin itu nanti juga akan bersinergi kami dengan DPRD. Terima kasih. Oke, baik Pak Haris. Pak Harjo mau menambahkan? Barangkali ada Ya. rencana istimewa untuk mereka. Baik. Kami tambahkan sedikit. Jadi memang tadi di awal juga sempat disinggung oleh Kanda Haris bahwa memang antara eksekutif dengan legislatif itu punya perannya masing-masing, tapi tapi itu menjadi satu kesatuan ya. Eksekutif itu eksekutor ya, legislatif itu menjalankan 3 fungsi tadi, pengawasannya, budgetingnya, kemudian legislasinya. Nah tapi memang muaranya tetap ada di pemerintah kota, dan oleh sebab itu nanti kami akan bersama-sama mendorong begitu agar harus ada program konkret yang dilahirkan oleh pemerintah Kota Tarakan untuk menjawab tadi pertanyaan Mas Munir ya, menjawab pertanyaan Mas Munir bahwa saudara-saudara kita yang sudah berhasil keluar dari dari ya saya menyebut istilahnya maut lah ya, berhasil sembuh seperti itu memang mereka harus punya wadah. Mereka harus punya wadah. Nah ini jangka panjang Mas Munir, ini program jangka panjang dan nanti akan kami diskusikan lah kira-kira seperti itu bersama dengan pemerintah kota, langkah-langkah konkret apa yang akan dilakukan. Walaupun memang sebenarnya sudah mulai berjalan ya, seperti disampaikan Bang Haris tadi, sudah ada rumah Bang? Rumah bersih narkoba dan kemudian, tapi memang yang paling penting itu kalau saya melihat mereka itu harus ada aktivitas-aktivitas yang bisa mengalihkan mereka agar mereka tidak kembali lagi pada mata rantai yang disampaikan oleh Mas Munir tadi. Nah itu yang jangka panjang Mbak. Untuk jangka pendek nanti kami diskusi lebih lanjut dengan Bang Evon karena tadi diskusi singkat. Bang Evon punya niatan yang sangat baik bahwa harus ada minimal aktivitas perekonomian ya, kecil-kecilan yang mereka bisa bisa beraktivitas di situ ya, bisa menghasilkan supaya mereka disibukkan dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah nanti Bang Evon setelah ini nanti kami akan diskusi bersama dengan teman-teman DPRD Kota Tarakan dan nanti akan kami tindak lanjuti menghadap ke Bang Evon nanti. Ini jangka pendek Mbak. Tapi yang jangka panjang tadi seperti disampaikan Bang Haris, pemerintah kota bersama DPRD nanti kita akan coba diskusi lebih lanjut, kira-kira harus ada program yang lahir sebagai solusi terhadap saudara-saudara kita yang mereka tidak boleh lagi kembali ke penyakit lamanya seperti itu. Saya kira demikian Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak. Gimana Mas Munir, aman? Oke, saya tepuk tangannya dulu, iya. Jadi beliau menggaransi dalam tanda petik akan ada ruang dan kegiatan Pak ya untuk rekan-rekan kita yang sudah bisa lepas tadi. Saya coba satu penanya perempuan, oh boleh yang di depan, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberikan pertanyaan. Izin Bapak memperkenalkan diri, nama saya Nur Kofifa dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Oke. Nah, jadi pertanyaan saya disebutkan tadi penjelasan Bapak Harjo dan Bapak Haris bahwa dalam pemberantasan korupsi itu kolaborasi itu sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
Lantas, bagaimana cara untuk mempertahankan dan membangun kepercayaan masyarakat yang kurang peduli akan bahaya narkotika dan cara membantu mereka mengubah stigma negatif bahwa rehabilitasi itu adalah jalan pemulihan bukan hanya hukuman. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Khafifah. Ya. Memang stigma labeling yang diberikan masyarakat itu kadang membatasi ruang gerak teman-teman kita yang sudah di sana Pak ya. Nah, apa nih yang bisa Bapak tawarkan untuk permasalahan ini? Mantap, terima kasih. Ini sudah cantik, cerdas, ya kan? Nah, itulah kegiatan hari ini kita laksanakan agar adik-adik dapat mengedukasi kepada masyarakat. Jadi relawan-relawan itu dibentuk oleh Pak Ivon sebagai Kepala BNN dalam rangka memberikan kompetensi, kemampuan adik-adik tentang bahaya narkotika dalam rangka untuk mencegah, memberikan edukasi, masukan kepada masyarakat-masyarakat yang saat ini terdampak, bukan diisolatir, bukan dipinggirkan, tapi kita ajak. Misalnya ada teman mahasiswa ya tidak sengaja kelihatan ketemu, ya kita tidak boleh kita dimarginalkan, tapi kita rangkul, kita berikan pemahaman masa depan kita ini. Masa tidak ingin seperti Pak Haris, Pak Ipon, terus Pak Harjo bisa jadi kepala BNN. Kalau kita mampu dan tidak terpengaruh, bisa seperti adinda saya ini Daya YS itu kan. Nah, banyak hal-hal yang bisa kita sampaikan ke teman-teman kita yang lain untuk dalam rangka mencegah berkaitan dengan narkotika, mungkin itu. Oke, Pak Harjo mau menambahkan? Cukup? Oke. Tadi saya sempat dipesenin sama Pak Kepala BNN ada testimoni, kayaknya menarik nih. Mungkin bisa dihadirkan biar kita semua mendengar. Kalau tadi secara teori Bapak gampang aja nih ya. Kita langsung dengar testimoni dari rekan-rekan yang sudah berhasil lepas. Bagaimana sukadeka mereka begitu Pak ya. Ya, terima kasih Marinda. Jadi hari ini adik-adik di tengah-tengah kita saya menghadirkan 5 orang yang hadir. Saya 5 orang dan pada hari ini akan saya untuk tahap pertama ini akan saya hadirkan 2 orang di hadapan kita. Saya akan tentukan, mohon bantuan panitia untuk menyediakan kursi 2 di depan. 2 kursi panitia. Tolong panitia. Ya, boleh di samping saya. Iya. Ini ada 2 orang dulu, ini ada saudara kita. Iya. Jadi ini mohon maaf Mbak Rina, ini saya bukan mengambil alih tugas moderator, tapi khusus ini saya akan menjadi moderator langsung. Saya teringatkan Pak. Iya, karena dari tadi saya tidak pernah diberi waktu oleh moderator berbicara, akhirnya saya akan menjadi moderator adik-adik. Ini. Memilih ya. Oke. Hari ini aktornya beliau berdua Pak. Ya. Oke. Ini jadi pada hari ini adik-adik selama ini kita mendengarkan semacam sosialisasi Mbak Rina. Kita mendengarkan apa sih bahaya narkoba disampaikan oleh penyuluh kami, akibat narkoba itu apa, bagaimana orang menyalahgunakan narkotika. Terakhir setelah tadi ini akan menyambung. Mengapa mereka saya hadirkan hari ini? Mumpung ini ada anggota dewan dan Kakan-Kes Bangpol dan ada foundernya IAS. Kita harus bergerak loh. Ini orang-orang yang sudah merasakan dan akan linier dengan pertanyaan saudara Munir tadi. Saudara kita ini dulu adalah menyalahgunakan narkotika dan akhirnya karena menyalahgunakan narkotika terbujuk rayu oleh bandar untuk menjual narkotika adik-adik. Nah,
Karena untuk makai akhirnya dia ikut menyalurkan narkotika itu. Baru beberapa hari dia terjebak oleh bujuk rayu bandar, beliau harus merasakan dinginnya lembaga pemasyarakatan. Bu Rina, Mbak Rina, Pak Mas Abrar, Pak Kakan Kesbang perlu diketahui. Nanti beliau akan bercerita bagaimana asal mula beliau dulu sebagai apa, akhirnya masuk, bagaimana beliau menghadapi tantangan anaknya yang sedang sekolah, yang harus menghadapi paling luar biasa. Dan beliau hari ini mau kemana? Ini yang harus saya hadirkan agar menggugah kita semua. Kita bersama-sama, kita lawan ini narkotika. Itu yang saya harapkan. Maka output dari hari ini akan saya tagih, saya tidak main-main. Pak Harjo akan saya datangi. Kemanapun Pak Harjo dan kawan-kawan DPRD setelah acara ini akan saya datangi Pak Harjo. Termasuk Pak Kakan Kesbang akan saya datangi. Apa yang harus kita lakukan dengan apa yang disampaikan Saudara Munir. Di sebelahnya ada adik-adik. Adalah dia mempunyai keluarga yang bahagia. Mempunyai 2 orang anak, bekerja tambang dulunya, sampai anak istrinya meninggalkan beliau. Sekarang beliau tidak bisa melihat karena narkotika. Pertama sebelah kanan, akhirnya kedua-duanya rekan-rekan. Melalui IBM kami tarik agar bangkit. Hidup ini masih panjang. Hidup bukan untuk siapa? Oh, saya kira dengar cerita ini Kakan Kesbang mau pulang, rupanya ke toilet. Nah, terima kasih Pak. Jadi ini supaya saya tarik supaya bangkit adik-adik. Dengan luar biasa mereka semangat kembali. Ya, tapi tadi sudah seuzon saya Mas Abrar. Saya pikirin Pak Kakan Kesbang mau izin. Jangan sampai ditagih nih, takut kan. Rupanya ke toilet adik-adik, santai kita. Nah, kita berikan mungkin Mbak Rina, bisa Mbak Rina berikan pertanyaan. Silakan kita berikan untuk tahap pertama ini. Nanti tahap kedua ada lagi 2 orang yang luar biasa. Saya anggap yang bisa bangkit kembali. Ada di tengah kita juga. Nanti kita tahap kedua beliau akan bercerita bagaimana awal sampai dengan kondisi sekarang. Mungkin Mbak Rina bisa dari Kita beri tepuk tangan dulu ya. Oke. Mas. Ya. Ya. Kehilangan penglihatan saat ini ya. Tidak bisa melihat sama sekali begitu? Iya. Bisa. Cek 1. Oh, iya. Ya bisa aja melihat, cuman nggak seperti pada umumnya normalnya tuh. Oke, baik. Mohon maaf, saya harus flashback awal-awal kejadian, kemudian sampai harus bersinggungan dengan narkoba, dan pada titik apa kemudian punya kekuatan untuk keluar dari zona itu. Mungkin bisa diceritakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya memperkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mantan pengguna, insya Allah hari ini sudah pulih. Saya menggunakan awal tahun 2012. Awalnya saya cuma coba-coba pada waktu saya bekerja itu. Jadi saya sebagai operator alat berat di pertambangan. Saya awalnya cuman sekedar untuk doping aja untuk bekerja. Setelah berjalannya waktu itu beberapa tahun, akhirnya ada pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Jadi saya berpindah ke daerah Sulawesi.
Saya bekerja di daerah Baru di bidang rel kereta api. Pada waktu itu saya masih menggunakan terus sebagai doping, memakai barang demikian, sehingga akhirnya saya sakit, terutama itu ya pada penglihatan saya ini. Setelah itu sakit, makin parah lah sakitnya itu semenjak tahun 2017 awal itu mulai sakit. Akhirnya saya waktu itu saya kira cuma sakit biasa. Saya nggak berpikir bahwa dampaknya itu yang tadi narkoba ini, belum kepikiran ke situ. Akhirnya Apa yang dirasakan Mas sakitnya waktu itu, keluhannya? waktu itu sakitnya itu pertama-tama itu kayak mata itu ditusuk-tusuk gitu, sakit perih lah. Pokoknya kalau kena angin itu sakit, nggak bisa. Yang saya rasakan nyaman itu pada saat saya berpejam, sangat parah sekali saya pada waktu itu. Jadi sudah tidak ada kegiatan sama sekali. Saya pulang kampung ke kampung istri, terus saya sudah tidak bisa bekerja lagi ya. Akhirnya di situ sudah keluarga sudah menjauh, terutama anak istri lah. Jadi setelah itu saya sudah semakin depresi, semakin frustasi lah gitu. Tidak ada dukungan moral, apa segala macam. Jadi saya itu seolah-olah dibuang. Saya semakin stres. Akhirnya disitulah saya gencar-gencarnya namanya menggunakan narkoba itu. Awalnya tadi cuman doping aja pakai kerja. Nah, karena ada dampaknya yang lebih lagi yang membuat hati saya itu patah gitu kan. Jadi saya frustasi, jadi Semakin banyak begitu ya menggunakannya jumlahnya. jadi semakin saya aktif Bu, menggunakan pada waktu itu. Saya pokoknya lagi dan lagi tiap hari lah pakai gitu. Awalnya memang untuk dipakai kerja aja. Ya sehingga di situ saya selalu merenungkan hidup saya itu kayak apa gitu kan. Saya sudah ibaratnya jatuh ke timpa tangga lagi, nggak ada dukungan moral dengan keluarga. Mohon maaf, saya lagi ya, karena yang saya alami sangat berat sekali. Tapi insya Allah, alhamdulillah kemarin itu saya berpikir sampai kapan saya harus begini, ya kan? Hidup itu adalah pilihan. Kita harus terus berjalan ke depan. Walaupun sudah rintangan yang saya lalui ini sangat berat sekali. Ya mau diapa lagi, sudah memangnya takdir. Kalau takdir tidak bisa dirubah, kalau nasib bisa dirubah. Mas, Akhirnya saya saya- dengar, maaf saya potong. Saya dengar biasanya orang kalau sudah dalam pengaruh seperti itu, dia udah nggak kepingin yang lain-lain. Hanya maunya barang itu dengan jumlahnya makin hari makin banyak dan sebagainya. Kapan sampai memutuskan bahwa ini nggak baik buat saya dan saya harus keluar dari zona itu? Kejadian apa yang sampai membuat Mas untuk sadar dalam tanda petik? Ya pada saat itu kan saya selalu menyendiri Bu. Menyendiri? Menyendiri saya itu tidak mau ditemui siapapun. Mau itu keluarga, sanak saudara semua. Saya itu yang saya nyaman pada waktu itu saya menyendiri. Saya merenungkan nasib saya sendiri karena saya sudah saya anggap diri saya itu tidak ada lagi yang apa ya, saya itu misalnya saya kayak terbiarkan lah gitu. Tidak ada namanya dukungan atau istilahnya saya dikasih semangat untuk bisa apa. Jadi akhirnya saya sendiri Bu yang merubah saya, mindset saya ini, karena saya berpikir kalau saya makin gencar-gencarnya begini ya makin parah, sedangkan penglihatan saya sudah sangat parah sekali. Kalau menurut dokter ini sudah glukoma. Glukoma itu mendekati kebutaan permanen. Ya. Terus waktu itu ditemukan oleh BNN atau secara sadar keluarga atau siapa mengantarkan begitu atau bagaimana sampai Mas hari ini ada bersama kita semua? Ya alhamdulillah kemarin itu memang saya pribadi kan sebelum itu kan saya sudah tidak melakukan namanya kegiatan
memakai barang-barang itu, Bu. Akhirnya alhamdulillah saya seperti anugerah bagi saya itu bertemu dengan namanya IBM. IBM. Intervensi berbasis masyarakat. Saya dirangkul, Bu. Ya, jadi di situ semangat saya makin tumbuh. Saya semakin percaya diri karena adanya namanya dukungan moral terhadap saya. Jadi saya semangat sekali. Saya sangat senang bahwa masih ada orang yang peduli sama saya. Semangat dulu. Kalau boleh tahu IBM-nya IBM di kelurahan mana, Mas? Ya. IBM-nya kelurahan mana? Setiap kelurahan ada IBM ya? IBM. Saya dari IBM mana? IBM Karangrejo. IBM Karangrejo. Iya. Jadi setiap kelurahan ada Pak IBM kita. Oke, jadi teman-teman IBM yang akhirnya mendampingi dan mendekati membawa sampai dengan hari ini bersama kita di sini, ya. Apa harapan Mas setelah ini? Karena hidup harus terus berjalan. Setelah Mas sadar, apa yang Mas ingin harapkan dari teman-teman, bahkan mungkin dari pemerintah dan ada DPRD di sini nih, yang bisa membuat satu lembaran baru buat ke depannya, karena tadi kan Mas ngomong sudah dikucilkan, sudah ditinggalkan semua orang dan hidup harus berjalan kembali. Ya, yang pertama-tama saya berharap kepada adik-adik mahasiswa semua, cukuplah istilahnya pengalaman ini yang saya rasakan sebagai contoh bahwa dampaknya sekali narkoba itu sangat membahayakan sekali, terutama memang dari saya sendiri. Direnggut dengan penglihatan saya sudah tidak normal lagi seperti biasa. Saya harap adik-adik saya yang di luar sana, saudara-saudara saya semua, berhentilah jauhi namanya narkoba. Dan saya berharap juga kepada Bapak DPR dengan sekiranya pemerintah Kota Tarakan agar kami ini bisa diperhatikan. Soalnya kalau memangnya kita takutnya rentan, karena kalau namanya tidak ada kegiatan gitu, kadang kita merenung apa yang kita pikirkan itu kan tidak menentu. Jadi takutnya lagi kita itu, saya pribadi takutnya berulang lagi, tapi saya harap insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi yang saya lakukan seperti dahulu itu. Ya, setelah tadi kan berhenti kerja nih, aktivitas sekarang mohon maaf apa nih di rumah? Sekarang aktivitas saya cuma parkir, Bu. Parkir? Ya, parkir. Tepuk tangan dulu Mas. Jadi dengan keterbatasan beliau, ternyata beliau masih punya spirit untuk memulai lembaran baru, mencari nafkah dengan menjadi seorang tukang parkir begitu ya. Bapak, saya titip satu dan mohon diperhatikan, mungkin di luaran banyak sekali yang lain yang tentu sentuhan Bapak dan DPRD dan pemerintah kota. Oke, mohon maaf kalau kami harus menginterogasi, tidak ada maksud lain, kami hanya ingin mendengar cerita. Mungkin bisa menginspirasi kita semua di sini. Karena kita semua bukan pengguna dan tidak tahu rasanya, bagaimana beratnya, bagaimana sulitnya melalui fase-fase itu. Bisa diceritakan dari awal kenal barang ini, kemudian apa yang terjadi dan bagaimana dan apa yang sampai membuat ada bersama kami sampai dengan hari ini. Ya, perkenalkan, dan saya tinggal di Marconi. Marconi. Untuk pertama saya kenal sabu itu dari teman. Nah, awalnya tuh pengen coba-coba, cuman diajak. Usia berapa itu? 25 tahun. Oke. Nah, jadi pas awalnya itu diajak, ayolah begini, kita pakai ini, jadi ngetes sekali-sekali gitu kan. Sekali ngetes sekali, enggak tidur, enggak bisa makan. Jadi kenapa begini? Nggak lama besoknya saya tanya, di mana beli kayak gitu? Di mana beli kayak gitu? Ya? Iya, jadi pas dari situ dikasih tahu lah, bilang belinya di sini. Akhirnya orang ngambil gitu kan. Nggak lama itu di 2019 saya pertama make, di 2022 saya ditangkap.
2019 ke 2022. Iya. Oke. Jadi 2022 saya ditangkap itu gara-gara itu juga. Awalnya tuh mau megang gitu. Dalam itu mau ngedar. Sebentar, saya coba flashback dulu. Sebelumnya kerja apa sampai artinya membeli barang itu kan nggak murah ya? Iya. Ditawarin teman secara gratis atau Mbak memang sengaja membeli untuk coba-coba atau gimana waktu Enggak, itu? itu dikasih bukan disuruh megang, cuman nanti disuruh jual. Disuruh jual. Ya, Jadi disuruh pertama jual. kali jualan sudah. Ya. Oke. Disuruh jual 700 hasilnya dikasihkan ke dia. 700.000 untuk Iya. paket itu dan Mbak dapat berapa dari situ? Di situ saya dapat 300. Luar biasa Bapak, setengahnya 700 kita dapat 300. Mungkin itu sangat menggiurkan ya buat anak-anak sekarang. Oke, terus? Jadi pas di situ saya dikasih jual begitu tuh, gara-gara jual begitu saya tuh sampai kehilangan pekerjaan. Tadinya bekerja di mana? Oh, di restoran. Ya. Oke. Sebagai Waiters. ya. Jadi pas sudah itu saya ditangkap di penjara, vonis 53, saya jalani 3 tahun 10 hari. Oke, ditangkapnya karena sebagai pengedar tadi ya. Oke. Nah di situ tuh saya buat ikuti di penjara, di dalam aktivitas di penjara. Begitu saya tanya dalam tuh bebas, saya banyak sih yang tanya, kadang bilang masih mau enggak. Jadi saya waktu pas di dalam tuh ikuti kegiatan. Tepuk tangan. Ya, saya melihatnya sebagai sosok yang super ya. Dia berbagi informasi kita dan dia memilih gampang loh ya untuk keluar dari zona itu dan saya rasa beliau orang yang hebat. Tarik nafas dulu. Ini luar biasa ya. Kemarin saya rekan-rekan, saya selalu sharing. Mas Abrar, Pak Kesbang, Pak Harjo. Rekan-rekan ini saya tidak ada batasan. Saya ajak ke ruang saya, ngopi. Silakan curahkan unek-unek kalian dengan saya. Posisi saya sebagai kepala BNN, saya bukan aparat. BNN itu bagaimana membangkitkan semangat orang. Saya harus menjadi public figure, membangkitkan semangat orang. Saya tidak mau sedikit pun memanfaatkan orang yang menjadi korban, Pak. Nah, inilah salah satunya. Silakan, tidak apa. Ini untuk contoh kita semua bahwa kita harus bangkit dari keterpurukan. Bahwa saya sampaikan dengan dunia tidak sampai saat ini kita tidak tahu kalau kita besok kita sudah tahu bahwa takdir kita besok akan mati, sudah kita tidur saja. Saya bilang dengan kamu tidur saja kalau tahu besok ajal kamu akan menjemput. Tapi yang jadi masalah seandainya kita masih 30 tahun lagi, apakah kita harus terpuruk? Tidak. Kita harus bangkit. Jadi saya menghadirkan ini adalah contoh inspiratif bagi saya. Saya belum mengalami itu. Seandainya posisi kita, apakah kita sanggup? Belum tentu adik-adik. Itulah relawan. Kalian akan membangkitkan semangat orang. Ayo Gun, tidak apa-apa. Saya yakin. Oke, semangat. Ya. Jadi, lanjut. Saya pengen berubah itu karena anak sama orang tua. Usia berapa anaknya? 10 tahun. 10 tahun, oke. Saya berpikir sampai kapan saya mau begini? Mau begini terus, ini punya anak. Terus orang tua semakin lama semakin tua. Dan saya juga semakin lama semakin tua. Saya tinggalkan anak saya di penjara tuh dari umur 7 tahun. Dia nggak tahu kalau saya itu di dalam. Dia taunya tuh saya sekolah pesantren.
nanti dia nangis, mau ketemu terus, nanti dia di kelas 3. Di kelas 3, jadi dia pengen ketemu. Nah, sekali pas dari situ dia ketemu, dan di situ dia baru tahu kalau saya itu di penjara. Jadi dia tanya, "Mama ngapain di sini?" katanya. "Mama sekolah, mama pesantren di sini. Nanti kalau mama sudah pulang, kita sama-sama lagi, kita jalan-jalan." Jadi sekolah bintang, sekolah yang benar di luar. Bagaimana menghindari seandainya anak ingin video call di dalam? Saya video Apakah call, pernah? Video call enggak pernah kasih lihat teralis. Saya enggak pernah kasih lihat teralis karena di dalam kamar tuh beloteng, saya di atas. Jadi anak itu pengen lihat, coba lihat tempatnya mama katanya. Jadi saya kasih lihat begini, tapi saya enggak kasih lihat teralis. Nah di bawah itu WC, cuman saya tuh WC-nya di sana, tapi pintu alisnya saya enggak kasih lihat, gitu. "Oh, mama sehat-sehat ya di sana. Mama jangan lupa makan, jaga kesehatan." Tuh. Jadi saya bilang, "Ya kamu juga ya sehat-sehat di luar. Tunggu mama pulang." Oke, cukup ya. Tepuk tangan tuh Mbak. Terima kasih banyak Mbak Anggun. Anda ibu yang hebat. Ya. Harapan, mungkin ada harapan. Ini mumpung ada. Ya, mumpung ada bapak-bapak Dewan, dua ini, apa ada mimpi, harapan yang ingin atau belum terwujud gitu. Mungkin bapak-bapak ini bisa membantu mewujudkannya gitu. Apa Ya, Mbak? harapan saya buat kita semua di sini, semoganya jangan sampai mengikuti kayak kami-kami. Kalau bisa jadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Spesifik permintaan untuk rekan-rekan seperti ingin diwadahi, dibikinkan semacam kegiatan dan sebagainya. Kalau Mbak Angin versi wanita beda lagi permintaannya, silakan. Ya, kalau itu sama juga sih sama dia. Macam mau buat komunitas, buat buka-buka warung-warung kopi. Warung kopi, Pak. Ya, komunitas warung kopi supaya bisa bekerja dan meneruskan ini ya. Saat ini profesi atau pekerjaan? Saya kerja di pasar malam bongkar pakaian. Bongkar pakaian. Alhamdulillah, beliau masih punya semangat melanjutkan kehidupan. Tepuk tangan sekali lagi untuk ya. Luar biasa, Marina. Ini relawan yang ada di depan saya ini pelajaran yang luar biasa. Pelajaran yang luar biasa, bisa relawan lihat. Ini untuk membuka keberadaan kita. Kita harus berbuat. Tidak bisa kita diam, adik-adik. Itulah guna relawan. Dan kami, Pak Harjo, Pak Aris, Mas Abrar, saya sering undang. Kemarin terakhir saya undang, saya pengen membuat komunitas. Komunitas pulih namanya, adik-adik. Jadi komunitas pulih ini nanti saya mohon kesediaan dari rekan-rekan dari anggota dewan, dari pemerintah kota untuk jadi pembina. Saya akan mulai merangkul, saya akan data orang-orang yang pulih ini. Nah, ini harapan seperti ini Pak Arjo tadi, mereka tidak banyak harus misalnya pemerintah mengeluarkan anggaran miliaran, tidak. Kami cuman pengen Pak Harjo melalui fungsi DPRD, pemerintah kota, ya minimal jangka pendek ini kami mungkin dari pemerintah kota, dari dinas terkait bisa membantu pembuatan apa kalau istilah di sini rombongan, Pak. Tempat unit usaha kecil itu. Tempatnya tidak apa-apa di depan BNN Kota Tarakan di sudut itu. Nanti kami juga mohon bantuan dari DPRD dan mungkin AYS atau Pertamina atau pemerintah kota. Kami mohon bantuan nanti rekan-rekan yang sudah pulih ini untuk dilatih pembuatan kopi, Pak. Nanti karena kalau tangan kami Mbak Rina kurang kuat, tapi kalau tangan DPRD
kuat sekali, bisa cubit-cubit sedikit lah istilahnya kan. Nah, mohon bantuan, misalnya tahap pertama ini 10 orang untuk dilatih, tolong difasilitasi buat pembuatan kopi. Setelah mereka ini pandai, nanti akan kita mohon bantuan buat satu rombongan aja depan kantor, nanti akan kita buatkan kopi pulih. Nah, ini dikelola oleh kawan-kawan ini. Misalnya hari ini 3 orang, hasilnya per bulan bukan untuk kami adik-adik, untuk rekan-rekan ini. Ya. Ini harapan kami, ini jangka pendek, ini yang kami diskusiin tadi, Mbak Rinda. Ini terima kasih, Ya, luar biasa. Ini orang-orang kuat, orang-orang hebat, yang saya yakin kita akan cita-cita saya, ekspektasi saya pengen Tarakan menjadi role model, Pak Dewan. Role model bahwa dari Tarakan kita bisa pulih, dari Tarakan kita bisa bangkit untuk menjadi role model di Republik kita ini. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum baik, terima kasih warahmatullahi Pak Ivan. Saya lagi kepengen nanya nih sebagai komandannya para Gen Z milenial, apa komentar Bang Abrar nih? Silakan sedikit. Makasih Mbak Rina ya yang sudah mengakomodir dari diskusi kita pada siang hari ini. Teman-teman, jumlah kita cukup banyak, lebih kurang ada 100 lebih ya, bahkan ini baru 2 sisi yang kita dengarkan dan kita serapi ya. Mungkin di belakang sana cukup banyak cerita-cerita yang lebih mainstream lagi, yang hari ini kita dengar itu sudah cukup menggugah. Langkah-langkah yang selanjutnya yang akan kita buat adalah yang pertama, di bulan Desember saya berharap 100 plus ini kita coba mengkampanyekan ya bagaimana bahaya narkotika tersebut. Dan yang kedua adalah saya percaya di depan saya ini adalah orang-orang berprestasi, Pak Dewan, Pak Haris ya. Kami telah membuktikan prestasi-prestasi kami, bahkan kemarin saya juga baru dianugerahkan sebagai motor penggerak dan pemuda berdampak senasional. Nah, ini yang saya tidak mau itu hanya cuman sekedar simbolisasi dari kepribadian kami, ya. Jadi simbol itu merupakan sebuah penganugerahan, tapi kami masih melihat di belakang sana ternyata banyak isu yang belum selesai. Nah, hari ini saya berharap di rekan-rekan semuanya, kita punya gadget semuanya, kita punya power, kita punya kekuatan dan spirit yang sangat luar biasa. Jangan sampai rekan kita sendiri malah yang menjadi korban di sisi kita. Ini kan cukup berbahaya. Jadi saya berharap dari 100 nanti akan bertambah menjadi 300, dari 300 akan tumbuh menjadi 500 dan bahkan benar-benar apa yang sudah dicita-citakan oleh bapak-bapak yang di depan ini sebagai kota yang bersinar itu benar-benar terwujud, benar-benar bersinar. Dan selanjutnya Ibu kebetulan Gayung bersambut, sebentar lagi saya akan membuat pelatihan barista batch kedua. Yang pertama saya sudah membuat lebih kurang 50 Pak. 50 pelatihan barista plus dengan yang berminat ya modalnya. Jadi itu Direct AS Indonesia yang mengakomodir, dan insya Allah tanggal 15 Desember kami akan meluncing, namanya adalah Cafe Literasi, yang dimana toolsnya itu adalah UMKM dari produk-produk anak muda. Ya, jadi program kami cukup banyak dan program kami juga cukup masif, merarah ke kesetaraan gender dan juga berarah kepada teman-teman yang marginal. Jadi ikut di batch kedua dan saya akan mengakomodir
X dari pengguna itu akan menjadi prioritas nanti di pelatihan untuk pembuatan barista kopi. Dan teman-teman jangan khawatir, yang buat yang lain kita akan buat produk-produk lainnya. Dan sebenarnya kalau di program-program pelatihan ini yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mempromosikan produk tersebut. Jadi akan ada langkah lanjut selanjutnya yang perlu kita dukung bersama-sama. Produk-produk yang udah kita hasilkan juga dapat terpromosikan dan juga didukung dengan teman-teman semuanya. Itu Mbak Rina ya, konkret dari kami bulan Desember kita akan ada kegiatan yang cukup spektakuler bersama teman-teman dari Ex Narkotika, dan ini bisa menjadi role model yang disampaikan oleh Pak Evon bahwa kita tidak lagi sendiri-sendiri tapi kita bersama-sama. Terus jaga spiritnya, energinya, kita buktikan bahwa dari Tarakan akan menjadi benar-benar bersinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi paket komplit ya Pak ya. Ada kopi pulih, ada pelatihannya, ada penganggarannya, ada kebijakannya, ada SDM-nya yang siap ditampung. Ya, tak terasa waktu harus mengakhiri diskusi kita sampai di sini, Pak Aris dan juga Pak Soleka, Pak Evon, Bang Abrar. Tapi jangan sampai diskusi ini cuman berhenti di atas kertas, kita mau ada langkah-langkah konkret lagi selanjutnya. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan, dedek-dedek semua yang sudah hadir menyempatkan hari ini untuk diskusi dengan kita. Teruslah berjuang, amankan Kota Tarakan di setiap sudut dari ancaman narkoba, bagaimanapun caranya, melalui media sosial, melalui gerakan dan sebagainya. Oke. Dari diskusi hari ini kita dapat garis bawahi bahwa perang melawan narkoba bukan hanya tugas aparat, namun juga perjuangan seluruh elemen masyarakat. Dan pemerintah menyusun kebijakannya, kemudian DPRD mengawal anggarannya dan regulasi. Namun perang itu yang terpenting adalah kalian, teman-teman relawan di garda terdepan, membentengin keluarga dan teman-teman dari generasi muda kita agar tidak pernah menyentuh namanya narkoba. Mari kita terus sinergi Bapak, teman-teman semuanya untuk membuat Tarakan bersih, bebas dari narkoba. Dan sebelum saya akhiri, izinkan saya juga ikut-ikut mau pantun. Ya, pergi ke hutan mencari mangsa. Cantik ya Pak ya. Oke. Di bawah awan mengayuh nampan. Jangan biarkan narkoba merebut bangsa, kita lawan demi masa depan. Ya, terima kasih kebersamaan kita bersama Ekuator TV. Saya Rina Chandra pamit undur diri. Tetap waspada dan tetap berani berkata tidak untuk narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.